Siapa bilang berkebun atau menanam nanas itu susah, teman-teman? Ini aku nggak punya pengalaman sama sekali berkebun, eseng-eseng kita menanam di tanah kapling. Kebetulan tanah kapling aku ini bergambut ya teman-teman. Ya udah, daripada tidak kita gunakan dan tidak kita tempatkan, akhirnya aku mencoba menanam nanas sedikit-sedikit ya teman-teman. Awal menanam kita menggunakan mahkota, minta sama orang pasar yang jual nanas, dan sekitar 4 tahun yang lalu, dan beginilah perkembangan kemudian ya teman-teman. Kalau ini mungkin sekitar 2 tahun yang lalu atau setahun lah ya, aku nggak ingat. Sudah mulai subur dan ada sebagian yang sudah menghasilkan buah seperti ini. Kalau ini nanas jumbo yang tidak berduri tuh, dan kalau yang ini nanas berduri semua. Ini tumbuh merata juga, tetapi kalau soal menghasilkan buah dia tidak merata ya teman-teman, soalnya kita tidak menggunakan hormon atau pupuk pembuahan. Sehingga dia tidak berbuah serentak dan kita hanya bisa menghasilkan panen 1 atau 2 biji ya teman-teman. Tuh buahnya tuh. Ini juga ada yang sudah menghasilkan buah nanas yang berduri tetapi rasanya manis. Ini kecil buahnya karena dia ini dinamai nanas madu yang kecil. Ini juga ada juga yang sini, itu juga dia kebetulan banyak juga anakan ini teman-teman. Aku nggak tahu apakah anak ini bisa dibuang atau tidak, soalnya buah ini kecil banget sih teman-teman. Kalau bisa dibuang mohon komen ya teman-teman, apakah dia kalau dibuang tidak mengganggu pertumbuhan buahnya. Dan di sini juga ada 1 biji, dia agak condong lonjong ke atas teman-teman, tidak bulat. Dan sebanyak juga anakan yang tumbuh dari bawah ya teman-teman tuh. Nah, kalau yang sebelah itu punya orang yang teman-teman yang dibakar untuk mereka menanam tanaman berbagai macam sayuran, terutama yang nampak itu adalah daun sengkong atau daun ubi. Tuh punya mereka tuh luas banget ya teman-teman, tidak seperti punya aku, sedikit banget. Tanah kapling ukuran 30 kali 30. Dan di sini ketemu lagi sama buah nanas yang kecil dan mungil. Dan sini sampai terbaring-baring, tapi kayaknya belum tua ya teman-teman. Kita tunggu aja beberapa hari untuk panen. Dan ini juga mungkin belum juga tua. Nah, ini sengaja aku tutup karena seringkali dimakan sama hama, tapi kita nggak tahu hama itu tupai atau tikus ya teman-teman, soalnya belum pernah ketemu. Dan ini aku ketemu bibit juga, kita ambil, kita kumpulkan buat kita tanam kembali. Nah, sekarang ini yang tumbuh di dekat pondok ya teman-teman. Nih sudah berbuah 3 biji sini.
pondok sana Temangalai juga tidak pernah kita tempatin. Kalau kita berlindung, kita berlindung duduk di tanah santai aja. Dan sini aku lempar aja bibitnya ya teman-teman. Nanti kalau udah mau nanam baru kita kumpulkan kembali. Dan ini juga yang sudah kutanam kembali sedikit-sedikit untuk mengganti pokok yang sudah kita panen, supaya nanti dia tidak berkurang. Pokok nanasnya ada yang panen, ada yang tumbuh, begitu seterusnya ya teman-teman. Dan ini juga yang di pembatasan dengan orangnya teman-teman. Ini tengok, maaf ya kamera HP aku udah buram alias asidinya udah bentrok, udah nggak normal lagi ya teman-teman. Tuh ada pakis uban, kami namanya pakis uban, itu bisa dimakan juga kalau di Kalimantan. Ketahuilah kalau di daerah kalian bisa dimakan atau enggak. Nah inilah buah nanas tuh yang kecil mungil.